Waypoint updated. Take off. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Family Channel. Apa kabar sobat keluarga semuanya? Mudah-mudahan sehat dan sukses selalu. Hari ini hari terakhir. Ada banyak kegiatan yang saya lalui. Dan alhamdulillah sempat untuk mewawancarai dari perlengkapan jalan tol. Dan ternyata ini adalah pertama kalinya dan hanya pertama di jalan tol Indonesia untuk bisa menyelami segala macam perlengkapan tol ya, bersama dengan PT Intrax, dan mohon dinantikan informasinya. Dan pada video hari ini, di hari terakhir ini, saya juga sempatkan bertemu dengan beberapa aktivitas warga yang melakukan penyampaian aspirasi di lokasi gerbang tol Lima Utama. Dan ternyata ada hal yang mungkin perlu saya sampaikan terkait dengan pembangunan di sana. Dan selengkapnya maka nanti bisa disimak penyampaian langsung dari yang melakukan aktivitas di bawah gerbang tol Lima Utama tersebut ya. Nanti saya akan masukkan sisipannya di sekalian. Nanti kita akan melihat bagaimana progres di gerbang tol Lima Utama untuk melihat secara jelas seperti apa kondisi di hari terakhir. Jadi untuk di hari terakhir bulan Juli ini, dimana seharusnya menjadi target terakhir dari pekerjaan main route atau jalan utama dari tol Cijogo 3. Kalau untuk di gerbang tol Limo ini dan juga akses di pelebarannya itu masih diberikan waktu sampai tanggal 17 Agustus tentunya di 2023. Tapi sampai hari ini di dua bidang ini masih berada di jalur Limo Raya. Karena aktivitas saya masih belum sempat ke BPN hari Senin ini. Mungkin besok juga saya belum tentu ya. Karena besok itu ternyata Pak Pimpro baru bisa besok untuk diwawancara. Yang awalnya hari ini saya mewawancari beliau juga, tapi ternyata beliau tidak bisa untuk hari ini dan minta di reschedule ke besok. Jadi mohon maaf, mungkin baru bisa besok. Saya juga akan mewawancarai Pak Pimpro dari proyek tol Cijogo 3 ini. Dan pemirsa semua, mari kita saksikan. Ini adalah progres terkini di gerbang tol Limo 1, dimana posisinya bisa sama-sama kita saksikan. Progres dari video kemarin adalah menyisakan beberapa pekerjaan lagi aja. Jadi yang awalnya cukup panjang untuk bagian lajur paling tengah ini, sekarang menyisakan tinggal sedikit lagi ya. Nah, ini bisa kita saksikan, tinggal sedikit lagi bagian dari lajur tengah. Dan satu lajur lagi di sisi akses gerbang tol Limo, satu lajur terakhir. Jadi awalnya ada 3 lajur, sekarang tinggal tersisa 2 lajur, dan 2 lajur pun tidak penuh, jadi tinggal setengahnya lagi. Nah, mari kita doakan semoga pekerjaan di sini juga berjalan dengan lancar, dan area gerbang tol Limo 1 ini juga bisa selesai dengan tepat waktu ya. Mudah-mudahan pada pertengahan Agustus 2023 sesuai dengan target yang disampaikan. Sekarang kita coba cek bagaimana pekerjaan di jalur main road ya. Konstruksi yang belum selesai seperti yang kita ketahui bersama adalah di bagian gerbang tol Lima Utama. Dan seperti apa kondisinya gerbang tol Lima Utama, dan saya akan buatkan atau masukkan sisipan penyampaian dari warga yang melakukan aspirasi langsung di sana, agar para pemirsa bisa mendengarnya langsung sendiri dari penyampaian aspirasi yang terjadi persis di gerbang tol Lima Utama ini. Jadi untuk konstruksi secara jelasnya, pekerjaan guardrail, rambu, kilometer, penerangan jalan itu semua sudah selesai, termasuk juga di sini ada beberapa perbaikan hasil dari kemarin ya. PHO juga bisa kita saksikan di hari ini. Sudah selesai, ada beberapa pekerjaannya untuk di main road. Guardrail juga bagian main road sudah selesai. Namun bagaimanakah untuk kondisi lain gitu ya, artinya di gerbang tol Lima Utama ini, karena memang seperti yang disaksikan
bahwa pemasangan dari yang mungkin jadi pertanyaan kita, ya, penyampaian kita semua bahwa misalkan terkait dengan kenapa di sini kok baru tulisannya baru gerbang aja. Nah, di sini ya. Kenapa tol 5 utamanya itu belum dikerjakan? Begitu juga dengan ini, begitu juga dengan bagian atap membran ini kenapa belum dikerjakan seluruhnya. Nah, untuk mengetahui kenapanya, kenapa di bagian area ini ya, di bagian sisi ini kenapa belum atau belum bisa dikerjakan, ya, maka saya akan langsung tanyakan saja kepada narasumber di bawah yang sedang melakukan penyampaian aspirasi. Untuk lebih lengkapnya bisa disimak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan Bang siapa, Bang? Dengan Bang Jaka sebagai ahli warisnya Babe Rojan. Babe Rojan ya. Jadi di sini kemarin kita udah sempat nangkap aktivitasnya ya, mungkin melalui drone. Oh iya. Pada saat ini penyampaian aspirasi ini ya. Iya betul. Jadi udah berapa hari di sini Bang Jaka? Kita udah berjalan 4 hari. 4 hari ya. 4 hari. Jadi sebenarnya ini 4 hari ini tujuannya apa kira-kira untuk di lokasi penyampaian aspirasi ini Bang Jaka? Tujuan kita kan cuma satu. Tolong bayarlah hak tanah kami ya, gitu. Ya. Karena kan selama ini kita sudah mengikuti semua proses-prosesnya. Ya. Udah kita ikuti semuanya, pengadilan, BPN, BPK semua kita ikuti. Sampai saat ini masih belum juga mendapatkan pembayaran. Siap. Terakhir informasi kalau boleh disampaikan Bang Jaka ke pemirsa, apa yang terakhir dilakukan sebelum akhirnya memilih untuk ke lokasi ini atau melakukan penyampaian aspirasi yang seperti ini gitu Pak? Terakhir itu kita ada ke pengadilan. Oke. Untuk pengajuan hal-hal tersebut. Lalu pengadilan mengatakan tidak bisa mengurusnya, kita disarankan ke BPN untuk mengurusnya. Setelah itu kita ke BPN untuk mengurus masalah yang ini. Nah, dari BPN kita dilempar lagi bahwa mereka tidak bisa mengurus, dilempar lagi pengadilan. Maka dari situ kita dari sono dilempar, dari sini dilempar. Kita harus gimana? Harus kemana? Solusi dari kita apa? Dari mereka apa untuk kita? Karena mereka kan tidak menyarankan solusi. Ya. Makanya kita mengadakan aksi, ya mempertahankan hak aja, bukannya demo atau apa. Karena kan emang ini hak kita. Ya. Tapi memang aktivitas di sini selain melakukan penyampaian aspirasi, juga meminta untuk bagian yang ini yang membuatkan garis siapa nih kalau boleh tahu nih? Ini dari kita sendiri. Oh, yang pink ini garis. Yang pink ini dari kita. Oke. Sampai ke sana ya? Iya, sampai ya batas tanah kita aja. Oke. Sampai ini bagian gerbang tol Limo ya? Iya, batas tanah kita aja. Nah, ini penyampaian aspirasi ini artinya meminta untuk didengarkan dan juga sekaligus untuk menghentikan kegiatan gitu? Iya, menghentikan kegiatan. Maksudnya minta perhatian lah. Sebelum tanah kami dibayar, jangan ada kegiatan dulu di lokasi ini. Itu aja permintaan kami. Kecuali tanah ini sudah dibayar, silakan kerjain. Tapi kalau belum ada pembayaran atau pembicaraan yang lebih lanjut, tolong jangan ada kegiatan dulu di tanah kami. Iya, jadi artinya selama jadi udah 4 hari ini, ya sudah 4 setelah kalian ini menyampaikan aspirasi meminta untuk kontraktor pelaksana agar tidak melakukan dulu aktivitas sebelum pembayaran dari bidang Babe Rojan tadi ya? Iya, betul. Oke, ada lagi yang mungkin ingin disampaikan di video ini dari aja Bang Jaka? Oh, mungkin yang kita sampaikan, kita ya punya banyak lah kalau bisa dilihat dari sini. Ada beberapa map yang saya pegang. Iya. Surat ini pun semua sudah dinyatakan oleh pihak TLKJ, pihak PP, semua sudah melihat suratnya. Bahwa surat saya ini lengkap dan asli, semuanya lengkap. Karena kelengkapan inilah kita jadi berani mempertahankan hak-hak kita. Ini pun ada surat pernyataan dari PT ACP bahwa kami tidak bersengketa dengan beliau, tidak tumpang tindih tanah kami di luar dari PT ACP. Itu pernyataan dari PT ACP. Siap. Jadi sebenarnya dari ACP ada surat. Ada surat perjanjian bahwa tanah kami tidak overlap. Kenyataannya di lapangan ini didaftarkan kepada pengadilannya adalah sengketa antara Babe Rojan
dengan PT ACP. PT ACP meskipun ada surat tersebut. Nah, dengan diajukan sengketa itu dulu kita akhirnya mengadakan pertemuan dengan PT ACP Ya. dengan membuat perjanjian bahwa tanah kita tidak tumpang tindih dengan Ya, PT ACP, tidak overlap gitu. Ya, ya. Jadi intinya dari warga sendiri meminta untuk aspirasinya didengar. Ya. Ya pada intinya ya kita minta tolong diselesaikan, dibantu hak kami, gitu aja dari keluarga untuk dibayarkan, ya. Nah, Karena cuman kami yang demo di sini. Iya. Yang punya aksi di sini. Kalau nggak salah kan ada 9 ya? ada ya lebih tepatnya ada 10 orang. Ah, 10, ada 10. Oke. Ya cuma kita aja nih sendiri yang melakukan aksi. Siap. Baik, untuk ditutup ada yang mau disampaikan Bang Jaka atau yang lain kepada pemirsa, atau mungkin siapa tahu ada pemangku kebijakan yang saat ini yang mencoba mendengar dari Yang ingin saya sampaikan sih sebenarnya ya tolonglah. Kita mendukung penuh Ya. proyek jalan tol. Cuma bayar hak dulu yang belum diselesaikan. Itu Pak. Kalau dari Kami kepada pemangku pejabat tol atau pejabat pemerintahan, tolong selesaikan tanah kami. Kami tidak mengganggu proyek jalan pemerintah. Kami hanya minta satu, hak kami dibayar tanah kami, itu aja. Itu aja harapan kami dari semua pejabat. siap. ya, kalau dari saya sendiri untuk orang-orang di luar sana yang tidak merasa bersalah, yang mereka lakukan tindakan benar, maka jangan takut untuk melawannya. Lawan terus. Karena kita tidak bersalah. Karena kita benar. Siap. Baik Bang Jaka dan juga dengan siapa tadi Bang? Ya. Bang Puja, Bang Mamun, terima kasih banyak atas informasinya. Mudah-mudahan bisa segera diselesaikan ya. Amin, Karena amin, juga amin. yang saya tahu juga kan pekerjaan ini juga harus segera selesai. Ya, karena kan emang udah mau waktunya juga kan dekat-dekat peresmian. Betul. Ya bagaimanapun memang harus diselesaikan. Betul. Ya mudah-mudahan ada jalan keluar dari. Ya mudah-mudahan lah. Baik. Kami menunggu sehari, 2 hari, 3 hari mungkin untuk menyelesaikannya. Ya, kita sudah dengarkan. Ya, jadi seperti itulah kondisinya ternyata untuk penjelasan kenapa di situ baru tulisannya gerbang saja. Kenapa bagian sisinya baru sebelah begitu ya? Kenapa bagian sebelahnya itu belum selesai? Ternyata demikian. Nah, sebelum kita berputar balik dan melihat perkembangan alat-alat tolnya yang juga sudah bertambah lagi di area yang boleh dikerjakan, nanti saya akan zoom lagi ya. Nah, ini kita saksikan dulu. Di sini ada pekerjaan guardrail yang di area gerbang tol Limo 2. Sekali lagi untuk gerbang tol Limo 2 sebenarnya masih ada waktu sampai 17 Agustus. Berbeda dengan target di main road ya. Main road ini harusnya selesai pada akhir Juli atau selesai pada hari ini. Namun seperti yang bisa kita saksikan, justru pekerjaan di gerbang tol Limo utama ini, nah, seperti yang bisa kita saksikan, ini baru selesai sebelah saja ini. Baru selesai sebelah saja. Dan bisa kita saksikan di bawah sini ya, bahwa perlengkapannya sudah semakin banyak yang dipasang di bawah atau di bagian sisi yang dibolehkan untuk bekerja. Karena di sisi yang lainnya tadi sudah didengarkan langsung ya, kenapa di bagian ini ya, alat-alat tolnya belum terpasang dan juga atapnya juga, atap membrannya belum terpasang, kenapa? Nah, itu juga sudah dijelaskan mengenai kondisi terkininya langsung dari narasumber. Gimana nih menurut sobat keluarga semua terkait dengan update yang terjadi di gerbang tol Limo utama? Sebabnya bisa kita saksikan dengan sangat-sangat jelas. Kira-kira bagaimanakah penyelesaiannya, itu yang sedang kita nanti-nantikan, karena ini harusnya merupakan hari terakhir. Tapi ternyata setelah mendengar langsung bahwa semenjak ada penyampaian aspirasi itulah sampai dengan hari ini pekerjaan di bagian sisi tersebut ternyata belum bisa dikerjakan kembali. Sekarang kita lanjut aja melihat bagaimana proses di gerbang tol Limo 2 ya, akses pelebaran Limo Raya dan juga lain-lainnya. Kita saksikan dulu. Jadi bagian median ini udah semakin rapih lagi. Nah, ini juga sudah digunakan ya untuk di area pelebaran Limo Raya. Lalu bagian akses gate Limo 2
Saat ini juga sedang dibuatkan pengerjaan dari saluran air. Oke, di bagian ini saluran air juga masih terus dikerjakan, dan bidang viral, ya bidang yang viral yang terakhir kali kita saksikan sedang ramai diperbincangkan mengenai rumah di tengah jalan tol ini, saat ini sudah memasuki persiapan untuk pengerjaan lapisan rigid pavement ya. Seperti yang bisa disaksikan bahwa alat-alat untuk pengerjaan, alat-alat untuk pengerjaan dari lapisan rigid telah disusun seperti yang terlihat pada layar video hari ini. Jadi sudah disusun dan persiapan dalam pekerjaan dari lapisan rigid atau pekerjaan lapisan rigid pavement, perkerasan lapisan rigid ya. Jadi masih persiapan dan akan terus dikerjakan. Jadi gerbang tol Limo 2 ini adalah kebalikannya dari gerbang tol Limo 1, di mana justru gerbang tol Limo 1 adalah sudah selesai dari area gerbang tol sampai ke bagian pelebaran Limo Rayanya. Tapi kalau gerbang tol Limo 2 di sini malah justru yang sudah selesai adalah bagian dari gerbang tol Limo 2 ke akses on ramp menuju ke dalam tol dan juga akses keluar tol ke gerbang tol Limo 2 yang telah selesainya. Jadi ini adalah kebalikannya ya. Oke, kita lanjutkan sobat keluarga semua. Di sini masih ada pekerjaan juga. Selain guardrail juga ada pengerjaan concrete barrier. Sedangkan di sini yang turap juga sudah selesai. Jadi kalau secara target gerbang tol Limo 2 ini kayaknya mendekati 17 Agustus juga sepertinya harusnya selesai dalam waktu dekat. Kita berharap demikian. Ini menyisakan justru gerbang tol Limo utama ini yang menjadi misteri ini. Apakah bisa selesai atau tidak gitu ya. Dengan kondisi yang hari ini ternyata dari mulai penyampaian aspirasi sampai dengan hari ini masih belum bisa bekerja di area tersebut. Oke, kita lanjutkan sampai ke arah Krukut ya. Kita coba lihat apakah ada perubahan di area Krukut setelah memasuki ke akhir Juli. Sepertinya memang di pekerjaan gerbang tol Limo utama ini tertahan ya. Berarti sudah berapa hari tuh sejak penyampaian aspirasi yang kita tangkap di video drone terakhir sampai dengan hari ini ternyata memang masih tidak diperbolehkan oleh penyampai atau dari warga, dari ahli waris pemilik tanah di sana, yang ternyata seperti itu ya kondisinya, tidak bisa atau tidak diperbolehkan untuk melakukan pekerjaan. Oke, sekarang kita lanjut nih. Kita udah menuju ke arah Krukut, sobat keluarga semua. Sampai di titik ini belum ada pengerjaan marka jalan karena memang sudah disampaikan juga kepada saya bahwa marka jalan yang direncanakan pada bulan Agustus. Dan ini masih di akhir Juli. Saat ini sedang ada pekerjaan saluran air juga, kita saksikan. Sedang ada aktivitas diteruskannya pekerjaan dari pengerjaan dari saluran air. Sedangkan untuk di pelebaran untuk pekerjaan di area Krukut ini, gerbang tol atau alat tol yang ada di gerbang tol Krukut 2 sampai hari ini belum terpasang, belum bertambah lagi. Lalu kita lihat bagaimana aktivitas di gerbang tol Krukut 5 dan juga gerbang tol Krukut 3. Kira-kira seperti apa ya aktivitasnya? Max altitude reached. Oke, ini sudah paling atas ya. Sudah paling tinggi saya dibolehkan, dan kondisinya gerbang tol Krukut 5 dan Krukut 3 ramai lancar. Di kondisi sore hari ini, hari Senin, jadi memang ramai lancar saja, tidak ada kepadatan. Demikianlah informasi yang bisa saya sampaikan untuk sobat keluarga semua. Bagaimana nih sobat keluarga semua, sudah melihat di hari akhir Juli yang seharusnya selesai main road, termasuk gerbang tol Limo utama, tapi ternyata di hari terakhir Juli gerbang tol Limo utama masih belum selesai dan tertahan pekerjaannya. Jika ada saran, masukan, pertanyaan, jangan sungkan tuliskan di kolom komentar. Dan terima kasih atas segala support dan dukungannya dari para pemirsa semua yang sudah menekan tombol subscribe, like, dan share-nya. Dan terima kasih yang sudah mendukung langsung dengan mengirimkan super chat, super thanks dengan super stikernya. Semoga rezekinya semakin berlimpah penuh berkah lagi. Kita bertemu lagi di video drone tol Cijago terbaru ataupun progres tol JOR 2 terbaru lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
want retribution. Oh yeah, we want retribution.